Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai capital budgeting atau penganggaran modal. Pertama-tama, ayo kita bahas definisi dari penganggaran modal ini. Penganggaran modal merupakan proses identifikasi, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kontrol untuk mengendalikan dana yang dikeluarkan untuk investasi modal sesuai dengan tujuan perusahaan. Sederhananya, penganggaran modal ini berkaitan erat loh dengan apakah suatu proyek investasi layak untuk diterima atau tidak. Dalam kata lain, terima proyek atau tolak proyek. Lalu, bagaimana sih cara menentukannya? Tentu saja ada berbagai cara yang dapat dilakukan dan berbagai data yang diperlukan tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi tenang saja karena ada dua teknik yang umum digunakan dan yang perlu kita ketahui, yaitu discounting model dan non-discounting model. Discounting model ini mempertimbangkan time value of money atau yang kita sebut dengan nilai waktu uang. Sebaliknya, non-discounting model tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Dalam discounting model, perhitungan dasar yang perlu kita pahami adalah net present value dan internal rate of return. NPV menghitung selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dengan arus kas keluar proyek tertentu. Lalu IRR merepresentasikan perkiraan tingkat sebenarnya atas pengembalian investasi yang diusulkan atau return dari investasi yang diusulkan. Kemudian dalam non-discounting model, perhitungan dasar yang perlu kita pahami adalah payback period dan accounting rate of return. Payback period merupakan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembalikan investasi awalnya. Lalu ARR mengukur tingkat pengembalian proyek dari segi pendapatan dan lawan dari penggunaan arus kas proyek. Dalam discounting model, umumnya, suatu proyek dapat dikatakan layak jika NPV bernilai lebih dari 0 atau nilai IRR lebih besar dari return yang ditargetkan perusahaan. Sebaliknya, proyek dinilai tidak layak jika NPV lebih kecil dari 0 atau nilai IRR lebih kecil dari return yang ditargetkan perusahaan. Beralih pada non-discounting model. Umumnya, suatu proyek dikatakan layak jika payback period lebih cepat dari payback period maksimum perusahaan, atau ARR lebih kecil dari minimum ARR yang ditentukan, atau ARR di bawah cost of fund. Sebaliknya, proyek dinilai tidak layak jika payback period lebih lama dari payback period maksimum perusahaan, atau ARR lebih besar dari minimum ARR yang ditentukan, atau ARR di atas cost of fund. Dari perhitungan yang telah dilakukan, kita bisa memutuskan apakah kita akan menerima proyek atau justru akan menolak proyek. Oke, agar lebih mudah dipahami, ayo kita coba untuk menilai kelayakan proyek dalam buku Managerial Accounting oleh Hilton and Platt. Pertama, bayangkan apabila Anda merupakan pengambil keputusan dalam menerima atau menolak proyek. Sebut saja sebagai manajer keuangan pada High Country Department Store. Proposal proyek yang harus dipertimbangkan adalah proyek pembelian sistem checkout terkomputerisasi yang baru. Nah, manajemen perusahaan telah memiliki kebijakan untuk menggunakan metode discounting didukung dengan metode non-discounting. Hasil perhitungan menunjukkan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu NPV bernilai positif yaitu sebesar $6.520. Lalu yang kedua yaitu IRR bernilai 14% dan nilai tersebut lebih besar 4% dari required of return. Ketiga, nilai PP proyek adalah 6 tahun, di mana 6 tahun tersebut lebih cepat dari PP maksimum. Lalu yang keempat adalah nilai ARR adalah 9,7%, di mana nilai tersebut lebih besar dari cost of fund-nya. Nah, berdasarkan data-data tersebut,
keputusan apa sih yang akan Anda ambil? Apakah Anda akan menerima proyek atau menolak proyek? Ya, tentu saja berdasarkan kriteria discounting dan non-discounting, nilai-nilai yang muncul menandakan proyek layak untuk diterima. Oke, sekian video kali ini. Semoga ilustrasi dari High Country Department Store dapat menggambarkan lebih jauh mengenai keputusan dalam capital budgeting. Thank you and see you.